dari yang sudah soal-soal di-share, dari yang di video itu, yang mana dia? Ini dia. Dari soal-soal yang ini, apakah ada pertanyaan mungkin dari kalian? Sebenarnya kan ini pernah saya bahas sekali. Cuma kemarin karena saya lihat banyak terkendala yang ikut ujian, jadi saya pikir saya bahas sekali lagi untuk merefresh pengetahuannya dan penjelasannya. Mungkin dengan dijelaskan sekali lagi bisa lebih paham seperti itu saya pikir. Jadi mungkin coba dilihat lagi. Ada udah buka ya ini tuh video yang dari YouTube itu. Sudah buka belum? Belum buka. Sudah, Pak. Sudah, oke. Okay. Nah, ini kita akan membahas kembali. Saya akan coba lihat sekali lagi soal-soal ini. Namun saya sangat berharap kalian juga bertanya dan mendiskusikan, ikut terlibat dalam penjelasannya. Nah, dari yang nomor 27 coba dilihat dulu. Ini kan nampak ini screen-nya? Ya, nampak, Pak. Nampak ya, oke. Pak. Nah, dari yang nanti kita lihat di sini, ada pertanyaan mungkin nomor 27? Udah nonton itunya, yang video itu sama juga dengan yang beberapa hari yang lalu, yang kalau nggak salah structure nomor apa 6, 5 atau 6 gitu. Ada pertanyaan mungkin? A zoom lens produces an inverted real image either on the film in camera and on the light sensitive tube of television camera. Nah, ini yang soal nomor 27. Pak. Oh ya? Pak. Silakan. Saya yang tanya nomor 27 tuh. Iya. Cara memilihan kata yang baik kayak mana, Pak? Kan ada yang kayak di video tadi kan either itu kurang jelas saya, Pak. Oh, itu yang either ya. Nanti kita masuk ke either. Tapi boleh juga apa-apa. Either nomor berapa ya? Either nomor berapa? Ingat nggak nomor berapa? Mana either? Either. Nomor berapa ingat nggak? Yang nomor 27, Pak. Oh, 27. Either 27. Oh iya Allah. Ya, nomor 27. Sebentar ya. Ini sebentar saya approve dulu ini. Nah, dia memang ada istilahnya pasangan-pasangan tertentu, pasangan kata tertentu. Jadi yang di sini either yang muncul ya. Ada berapa? Saya bacakan. Satu and, both sama and. Satu. Yang kedua not only but also. Yang ketiga either sama or. Yang keempat neither sama nor. Nah itu kayak pasangan. Dia memang nggak boleh dengan yang lain. Kalau yang lain berdosa. Nah, seperti itu. Nah either pasangannya adalah or, bukan and. Nah ini gimana? Memang harus dihafal dia. Hafal pasangannya apa. Jadi dalam hal ini hafal either. Kalau either itu pasangannya adalah dengan or. Memang harus dihafal. Nah kalau ketemu berarti langsung cari pasangannya. Jadi mencari pasangan yang pas antara either itu dengan apa dia kawannya. Nah, gimana caranya memang harus dihafal dasarnya. Jadi kalau ntar ketemu cari pasangannya. Nah, balik lagi kepekaan. Seberapa peka kita mencari pasangan yang pas. Misalkan ya kepekaan melihat bahwa ada e di depan, bahwa dia itu adalah tunggal, satu. Makanya dia cocok dengan kata kerja yang ada s. Itu misalkan kepekaan seperti itu. Nah, either pasangannya adalah and. Gitu ya. Bisa dipahami? Atau ada yang bisa, lain? Pak, bisa. Bisa, yang lain mungkin ayo, silakan. Yang lain silakan. Nah, ini yang salah satu yang sering muncul adalah penggunaan berarti Pak ini. Iya, silakan. Silakan. Enggak, Pak. Tadi berarti cari jawaban yang salah gitu ya, Pak, yang wrong gitu ya. Oh iya, bagian di sini mencari yang salah jawabannya.
Jadi kalau untuk yang bagian ini, dia tuh mencari jawaban yang salah. Kalau bagian yang sebelumnya, yang ini, mana dia? Yang, ini yang salah. Yang ini mencari yang benar. Ya ada beda instruksi ya. Oke, silakan yang lain. Ada? Oke. Ini saya lanjut dengan penggunaan faster. Ini adalah bentuk adjektif, kata sifat. Kata sifat itu dia ada 3 level. Ada 1, 2, 3. Ini maaf tulisan saya agak jelek di sini. Nah, 1 itu artinya dia menjelaskan diri sendiri. Misalkan good book, nice students, friendly persons, clean room, expensive gadget, dan sejenisnya. Ya, itu yang pertama. Dan dia itu hanya ke satu benda yang dia jelaskan, satu barang. Dia nggak membandingkan dia dan orang lain, nggak membandingkan dirinya dengan yang lain, benda A dengan benda B. Itu yang bagian pertama. Kedua adalah komparatif. Komparatif adalah bentuk yang membandingkan. Dia ada 2 barang, misalkan lebih besar, lebih kecil, lebih pendek, lebih berat, lebih ringan, lebih bagus, lebih jelek, dan seterusnya, termasuk orang. Nah, ini adalah model yang kedua. Biasanya dia tuh ada 2 jenis. Ada yang akhiran ER, seperti gini, faster, akhiran ER belakangnya. Ada juga yang pakai more, misalkan more beautiful, more expensive, more sophisticated, dan sejenisnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah memahami polanya. Pola yang gimana, mana yang akhiran ER, mana yang pakai more. Jadi dia tuh untuk bagian ini harus kita pelajari tentang satu, jenis-jenis adjektif, yang kedua, perubahan pada adjektif tersebut. Sebenarnya nggak terus susah, karena adjektif adalah bahan yang sudah biasa dijelaskan oleh siapapun. Dan di SMA udah, di SMP mungkin sebagian udah pelajari yang seperti gini. Saya juga udah pernah jelaskan penggunaan adjektif di pertemuan sebelumnya. Jadi, nah yang jelas adalah baik dia awalan more atau akhiran er, faster contohnya, better enggak, faster, cooler, longer akhiran er itu dia diikuti oleh then. Ini kayak wajib. Jadi kalau ada komparatif berarti depannya ada then. Termasuk juga kalau nanti pakai more. More beautiful, more expensive, more sophisticated, dan seterusnya. Jangan ketawa dulu. Halo. Jangan ketawa. Tawa berarti nggak mendengarkan. Oke. Itu yang itu yang penting diperhatikan. Ada lain pertanyaan? Absen sudah buka ya, silakan di itu. Silakan di absen. Absen dibuka sampai jam 11.30. Ayo silakan. Lain mungkin. Ayo silakan. Ada pertanyaan? Izin Pak mau bertanya. Silakan. Ada nggak gitu Pak kayak kayak buku panduan gitulah tapi bentuk PDF aja gitu atau cuma ada gitu kan Pak. Jadi panduannya itu untuk kayak kata-kata kayak Bapak bilang tadi kayak yang faster, more beautiful kayak gitulah Pak maksudnya. Itu gimana Pak? Terima kasih Pak. Buku TOEFL coba saya cari sebentar ya. Saya ada beberapa buku TOEFL. Sebentar. Ini TOEFL software, Cambridge IELTS, TOEFL. Ini apa sih? Bukan. Nanti kalau udah saya share kemari ya, saya share ke kalian. Atau yang ini, ini TOEFL. Answer final test meeting 1 complete. Bahan English, grammar, listening, reading, comprehension, British English, reading, speaking test. Kalau Pak izin bertanya lagi Pak. Silakan. Kalau grammar itu termasuk TOEFL juga Pak atau gimana Pak? Iya, sama dia itu. Ini nanti saya kirim ke kalian ya, yang bagian ini. Ntar saya kirim satu buku namanya Peterson. Oh, nggak usah saya kirim. Saya taruh di Google Drive saya. Nanti kalian akses
ke Google Drive saya. Ya, saya kasih link ntar. Oke Pak, Oke. baik Pak. Terima kasih Pak. Grammar itu adalah tata bahasa. TOEFL mengetes kemampuan grammar salah satunya. Grammar itu pengetahuan yang ada di kepala, lalu diaplikasikan, dipakai satu dengan pemahaman pendengaran itu listening, dengan kemampuan untuk membaca memahami teks itu di reading. Nah, structure itu melihat menelaah struktur bahasa pada kalimat-kalimat. Jadi grammar itu teorinya kemudian dipraktekkan, diujikan dalam bentuk format soal namanya TOEFL. Jadi belajar grammar untuk mempersiapkan diri untuk ikut tes TOEFL. Seperti itu. Nah, ini saya masuk mode 9. Misalkan ini ada subjek, yang salah satu yang paling penting bagi kita adalah mengetahui sepanjang mana subjeknya. Jadi misalkan he is student, he gampang sekali nampak. Lalu kan ada bentuk yang kalimat. Ada yang bentuk agak panjang, misalkan dikatakan whose house runs. Nah, untuk memastikan sepanjang mana subjek itu penting sekali. Jadi jangan sampai ntar kita ambil dapat tataken udah cukup sebagai subjek. Padahal bukan. Sambung kemari lagi. Nah, cara melihatnya adalah kalau dia diawali oleh the, kalau ada di depannya, maka cari sepanjang ketemu dengan kata benda. Kata benda. Nah, ini kan ada dua kata benda nih. Maka ambil kata benda yang paling belakang. Berarti yang ini paling belakangnya. Nah, yang kedua, cari penanda untuk pembatasan, batasnya. Salah satu batas yang paling bagus, yang paling sering muncul adalah kata hubung. Seperti add, in, semua jenis kata hubung lah, apapun bentuknya. Before, after, add, in, under, between, because, due to, with, dan apapun jenisnya, itu adalah pembatas di antara. Jadi kalau ada itu, maka sampai segitu panjangnya. Nah, di sini kebetulan sampai runes batasnya. Tulisannya ruins, bacanya runes. I-nya nggak pakai. Itu satu yang paling sangat penting. Yang kedua, perhatikan jenisnya. Ketika dia ada S, maka dia jamak. Nah, fungsi penentuan subjek paling penting dan paling utama adalah apakah dia tunggal atau jamak. Yang lain itu nomor 2 pentingnya. Nah, di sini kita tahu bahwa runes dan dia itu jamak. Malahan di sini, kalau saya nggak tahu artinya pun saya nggak mempermasalahkan. Nah, di sinilah letak kita kadang-kadang nggak harus tahu arti. Tetapi tahu arti itu bagus. Kita gampang, nggak pusing, nggak banyak menebak-nebak. Nah, di sini ketika kita udah ketemu dengan subjeknya jamak, maka kita mencari predikatnya. Predikatnya di sini adalah is. Nah, is masalahnya adalah dia tunggal, sedangkan subjeknya jamak. Maka subjek dengan predikat tidak sesuai. Maka ininya salah. Kenapa nggak runes-nya salah? Karena di runes nggak ada garis bawah. Jadi ini bukan pilihan. Yang jadi pilihan adalah si is-nya ini. Maka untuk 29, is-nya salah. Kemudian yang menjadi itu mungkin menentukan mana predikat. Tadi kan kita melihat mana subjek, yang kedua mana predikat. Predikat itu sebenarnya hanya dua jenis. Satu to be kayak gini. Satu. Yang kedua kata kerja, verb. Udah, cuma itu aja. Jadi kita mencari mana to be, mana verb. Tentukan apakah dia subjek atau predikat atau bukan. Selesai. Sebenarnya nggak tersusah sebenarnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Halo? Silakan. Nggak ada. Nomor 31, ini misalnya saya lanjut 31. Ada beberapa kata yang menjadi penanda, kalau saya bilang penanda untuk jamak atau tunggal.
Jadi kalau dia pakai itu berarti dia ini masuk salah satu kategori jamak atau kategori tunggal. Misalkan penggunaan kata the number. Nah, the number itu mutlak tunggal. Masalahnya adalah the number diikuti oleh kata benda yang jamak. Ini membuat orang sering pusing atau salah anggap. The number yang pasti dia tunggal, kemudian diikuti oleh kata benda yang jamak. Lalu dia ada kawannya, a number. Nah, a number sama modelnya a number of wild horses misalkan, adalah kata yang diikuti oleh kata benda yang jamak. Tapi dia ini jamak. Jadi bedanya cuma the dan e. Kalau the satu tunggal, kalau e itu jamak. Sekali lagi, di depannya sama-sama menggunakan kata benda yang jamak. Di sini yaitu horses. Di bawahnya misalkan horses juga, misalkan. Tapi nanti karena dia ini tunggal, ini jamak, maka to be atau predikat yang digunakan berbeda. Sedangkan ini kan salah jadinya, ini tunggal. Sedangkan ini jamak, maka ini salah. Seperti gitu. Jadi untuk penting sekali membiasakan agar kita cepat sadar apa permasalahan yang ada di kalimat tersebut. Maka cepat-cepat seperti itu. Ya. Lalu ada beberapa kata, misalkan over grace. Misalkan di sini over grace sebenarnya dua kata, over sama grace. Over artinya berlebihan atau banyak. Grace ini berasal kata dari grace, yaitu rerumputan, rumput. Grace dirumputin atau dimakan rumputnya. Over berlebihan, banyak dimakan. Berarti keadaan di mana banyak dimakan rumputnya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu arti dasarnya apa. Tapi kita pilih. Di sini ada over, ada grace. Jadi over berlebihan atau banyak, grace rumput, dirumputi, dimakan rumputnya. Artinya banyak berlebihan dimakan rumputnya. Seperti itu. Jadi pemahaman kata seperti gini juga sangat membantu. Sama seperti dengan kata yang berubah. Ada kata misalkan addict. Addict. Yang apa tuh? Addict artinya kecanduan. Nah, lalu addict itu nanti dia kan bisa berubah-ubah, bisa misalkan menjadi addiction. Ketagihan pakai ion. Jadi ada penambahan kata imbuhan. Imbuhan itu artinya kata ditambahkan. Lalu dia merubah bentuk menjadi kata benda. Jadi addict menjadi addictions. Atau berubah menjadi addicted, ed. Ketagihan dalam bentuk kata sifat. Jadi pemahaman tentang itu juga sangat penting, sangat bagus. Tolong kalian pahami. Ya. Ayo, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya nih Pak. Silakan. Cara pemilihan kata bantu itu gimana Pak? Kayak ing gitu. Kata bantu yang gimana? Coba ulangi. Ed. Oh, ed. Ed itu biasa kalau perubahan kata. Misalkan kata close kan ada ed di belakangnya tuh. Jadi dia bisa jadi kata kerjanya berubah dari verb 1, verb 2, verb 3. Nah, seringnya yang sering kita lihat adalah kata kerja verb 2, verb 3 itu tambah ed di belakangnya. Menandakan bahwa dia dalam bentuk yang lampau. Bisa dia bentuk past tense, bisa bentuk perfect. Nah, ada juga bentuk ed yang bermakna kata sifat. Ini sebenarnya bentuk ada istilahnya participle. Coba kalian cek tentang participle. Participle itu adalah kata kerja yang sudah berubah menjadi kata sifat. Itu penting juga untuk dibaca. Ya. Tapi yang wajib kalian hafal adalah verb 1, verb 2, verb 3. Itu kan ada dua jenis, ada regular, ada irregular. Antara itu harus memang harus dihafal memang itu. Saran saya kalian hafal yang irregular, yang nggak beraturan. Karena yang regular tinggal tambah ed, jadi sebenarnya nggak dihafal pun nggak apa-apa dia, hanya tambah ed tok. Sedangkan yang irregular yang berubah kayak go, went, gone, sit, sat, sat, dia kan berubah bentuknya, sehingga memang harus dihafal, kalau nggak tahu. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lain?
Ini saya stop share. Coba sekarang kalian kasih nampak muka kalian. Saya mau foto. Semuanya. Nah, kasih nampak mukanya semuanya. Muka cantiknya, muka gantengnya semuanya. Muka yang baru mandinya. Andre Maulana, kamu baru bangun ya? Sisir lah rambutnya, ganti biar ganteng sedikit. Oke. Ini saya foto ya, sebentar. Oke, Pak. Oke, sebentar dulu. Kalau pertanyaan tanya aja terus nggak apa-apa sambilan. Pak, kalau nanya yang nggak bersangkutan dengan materi ini bisa, Pak? Boleh, silakan. Apa pertanyaannya? Yang listening tuh, Pak. Oke, gimana Listening listening? kan? Iya. Jadi kan di listening tuh kan banyak gitu kayak pengucapan-pengucapan yang beda gitu, Pak. Iya. Nah, jadi pengalaman saya yang kemarin tuh baru-baru aja, Pak, kan. Iya. Kayak kata student gitu kan. Iya. Dibacanya student gitu, Pak. Oh, Jadi kalau oke. jadi kayak mana, Pak, tips dan triknya gitu kalau misalnya kita kayak baru dengar kata nih tapi pengucapannya pun beda gitu dari yang biasanya gitu, Pak. Oh, Itu kendala saya sih, Pak, baru-barunya aja saya alami gitu. oke. Nah, dia memang ada perbedaan cara mengucapkan. Itu sama dengan kita ngomong bahasa Indonesia, orang Aceh, saya orang Aceh misalkan. Gaya saya bicara seperti ini. Nanti orang Medan, orang Padang, itu gaya bicaranya berbeda-beda, tergantung orangnya. Memang ada logat sendiri, bawaan sendiri setiap orang. Sebenarnya nggak terlalu permasalahan yang gimana gayanya atau logatnya. Nah, cuma secara umum kalau TOEFL itu dia menggunakan American English. Nanti bukan yang student yang dipakai, tapi student. Student itu yang dipakai di American English. Kalau British dia student, student. Kadang-kadang cuma dengan student, student itu cuma. Jadi berbeda cara. Kalau mau fokus ke TOEFL itu American English. Kalau kalian ada belajar IELTS baru ke British. Seperti itu. Ada lagi? iOS itu apa tadi, Pak? iOS. IELTS sama juga, dia tes bahasa Inggris, tapi modelnya sedikit berbeda. Model soalnya berbeda. Itu untuk TOEFL juga, Pak? iOS itu? Bukan, TOEFL A, yang jenis A. IELTS jenis B, dia berbeda. Jadi, iya, Pak. Jadi sedikit beda. Cuma sama-sama tes kemampuan berbahasa Inggris. Cuma jenisnya berbeda-beda. Gitu. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada, silakan. Gini, Pak, saya kan dulu pernah mengikuti les gitu kan, Pak. Yeah. Tapi conversation gitu, percakapan gitu kan, Pak. Iya. Kan kalau conversation itu kan berbeda gitu dengan TOEFL gitu kan, Pak ya. Sebenarnya bukan berbeda. Jadi kalau iya maksudnya kan kalau TOEFL itu kan dia lebih ke perkata-perkatanya gitu kan, Pak ya. Enggak, sebenarnya TOEFL itu teori. Kalau conversation praktek lisan. Itu bedanya. Kalau TOEFL gitu. itu teorinya, lalu praktek lisannya dengan speaking atau conversation. Sebenarnya. Jadi Pak kalau misalnya kalau orang yang nggak pandai TOEFL, berarti conversation-nya pun masih ancuran gitu loh, Pak ya, masih jelek gitu ya. Mungkin ada beberapa kesalahan dalam pengucapan, cuma salah dalam ngomong bahasa Inggris itu nggak apa-apa. Bahasa Inggris itu kan bukan bahasa kita. Jadi kalau kita salah ya sangat-sangat wajar. Saya aja sering salah, jadi itu hal lumrah kalau salah. Yang perlu diasah adalah sebenarnya seberapa sering kita ngomong. Sering ngomong itu bagus supaya lidahnya bagus. Habis itu kuping biasakan mendengar pengucapan yang baik yang benar supaya kupingnya familiar. Itu salah-salah tuh nggak apa-apa, jangan khawatir salah, karena semua orang salah kalau belajar bahasa Inggris.
Kita kan bukan bule, kita kan. Orang tua kita bukan bule, kita bukan bule. Istri, suami bukan bule. Sama bule nggak ada yang mau. Jadi ya, so no problem lah. Gitu. Oke guys. I think that's all. Cukup itu saja. Jangan lupa kalian absen. Absen lagi tutup. Setengah jam lagi. Nanti yang videonya dinonton sekali lagi. Karena bahannya sama sebenarnya. Kan 4 sama A5 bahannya sama. Jadi di A5 karena udah tadi bahan 4 di A4 dijelaskan dan sudah saya post videonya di YouTube. Kalian ntar lihat aja di YouTube. Kalian nonton. Nanti tambah yang udah dijelaskan tadi. Ntar jika ada pertanyaan boleh WA saya, boleh di grup, boleh langsung, juga boleh tanya di link yang di-share yang tadi. Oke? Baik, Pak. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.